Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, kita bertemu kembali pada saat hari ini di dalam sebuah program yang sama, saudara, sebuah renungan firman Tuhan. Saudara, saya mengambil firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, kebenaran firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, sebab Kristus adalah ya. Sebab Kristus adalah ya. Firman itu adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia, oleh Tuhan, kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Artinya saudara ya, kita tuh harus menyikapi firman Tuhan itu dengan sudut pandang Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara, kalau kita bisa menyikapi firman Tuhan itu pakai sudut pandang Allah, itu sebabnya ketika baik, buruk, susah, senang, namanya firman itu menjadi bagian kebenaran yang harus kita kerjakan, bagian kebenaran yang harus kita responi, bagian kebenaran yang harus kita lakukan, saudara. Dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu membuktikan ketika kita hidup di dalam suka, ketika hidup di dalam segala kekhawatiran, ketika hidup di dalam segala masalah, problem, ketika kita hidup di dalam satu himpitan, di dalam segala berkat, di dalam segala susah, tangis dan tawa, saudara, Alkitab mengatakan firman itu ada ya dan amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita tetap memposisikan hidup kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Karena apa? Setiap janji Tuhan, setiap janji firman itu adalah ya dan amin. Tinggal bagaimana realisasi daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, saudara. Karena apa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Sementara kita berandai-andai, sementara kita berpikir, dan kita menginginkan firman itu terjadi pada hari ini. Tetapi ketika belum saatnya, ketika saatnya belum tiba, maka kebenaran firman Tuhan itu tidak terjadi dalam diri kita. Tetapi yang pasti, firman itu tetap ya dan amin. Apapun bentuk daripada firman itu adalah kebenaran firman ya dan amin. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus 12, saudara, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10, firman Tuhan dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kemudian ayat 8 dikatakan, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, di dalam ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 7 ini, saudara, Paulus adalah bagian daripada murid Kristus yang setia. Bahkan Paulus ya, istilahnya itu memberikan hidupnya ya untuk firman, untuk kebenaran Tuhan, untuk menjadi murid Kristus yang setia dan melakukan firman itu. Tetapi yang terjadi dalam ayat 7 katakan, dan supaya aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Itu membuktikan meskipun Paulus menjadi orang yang setia kepada Kristus, meskipun Paulus menjadi bagian daripada murid Kristus yang hidup di dalam firman itu sendiri, tetapi satu hal, satu perkara tetap terjadi di dalam Paulus. Dikatakan ada duri di dalam dagingku, dan itu berbicara tentang apa? Kesesakan, kepahitan, mungkin ada istilahnya himpitan, aniaya, problem-problem yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi yang luar biasa sudah dikatakan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Untuk mengocok aku istilahnya kalau saya boleh katakan dalam bahasa saya, untuk mengerjai aku ya, untuk membuat aku istilahnya untuk membuat aku tidak nyaman dan sebagainya, mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Itu membuktikan saudara, di dalam hal apapun juga yang Paulus alami, di dalam bentuk-bentuk segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, aniaya, himpitan, perkara yang membelit dan sebagainya, problem-problem kesukaran dan sebagainya, saudara, bahkan mungkin saudaranya istilahnya itu ancaman-ancaman maut dan sebagainya di depan dia. Dan dikatakan apa? Semuanya itu adalah duri di dalam dagingku, supaya yaitu dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Itu membuktikan persoalan yang Paulus alami itu membawa pada satu pengertian bahwa Paulus tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Paulus tetap ada di dalam relnya Tuhan, relnya Allah, relnya Kristus.
Supaya apa? Tidak meninggikan diri, tidak ada kesombongan, tidak ada tinggi hati dan sebagainya. Dia sebagai murid Kristus yang pada waktu itu mengerjakan bagian untuk setia terhadap firman, terhadap Allah. Dan dikatakan supaya jangan aku meninggikan diri. Saudara, ada hal-hal yang Paulus lakukan pada waktu itu. Ketika dia menjadi seorang, istilahnya menjadi seorang murid Kristus yang kalau saya boleh katakan menjadi seorang Kristus yang populer ya, yang ada satu reputasi, satu nama pada waktu itu. Tetapi Paulus sadar bahwa semuanya itu adalah bagian daripada satu kasih karunia yang Paulus terima, dan tidak ada hal-hal yang menjadikan dirinya untuk meninggikan diri selain daripada Kristus yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya ketika masalah ada dalam diri dia, saudara, walaupun dia menjadi seorang murid Kristus yang hidupnya di dalam segala kebenaran firman, yang menjadi pelaku firman kalau saya boleh katakan. Tetapi ketika masalah ada, maka Paulus itu tidak serta-merta menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Allah pada waktu itu, tidak menyalahkan Kristus. Tetapi dikatakan apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Itu membuktikan, saudara, Paulus menerima dengan apa yang dia alami pada waktu itu, dan dia tetap memunculkan peran Kristus ya, yang harus ditinggikan dan diagungkan. Bukan daripada dia yang menggerutu, yang mengomel, menyalahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi tetap rendah hati. Nah, saudara, dikatakan, saudara, kalau saya boleh katakan di dalam ayat 8, saudara, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, di dalam segala peristiwa yang dia alami, dia itu sudah mencoba untuk berseru kepada Tuhan ya, tentang apa yang dia alami pada waktu itu. Kadangkala, saudara, ketika kita menjadi murid Kristus ya, saudara dan saya menjadi bagian dari dalam murid Kristus yang melakukan firman. Ketika kita mendengar satu problem ya, mungkin problem sekecil apapun, saudara, kita sudah protes dengan Tuhan, kita sudah protes dengan Allah, dan kita berkata, Tuhan, aku kan sudah seperti ini, Tuhan, aku kan sudah melakukan seperti ini, dan Tuhan, aku sudah memberikan satu perpuluhan, persembahan dan sebagainya, aku kan sudah menjadi donatur dalam sebuah gereja, tetapi kenapa permasalahan terjadi dalam diriku? Kadang-kala yang muncul statement-statement, pernyataan-pernyataan seperti itu untuk apa, saudara? Membenarkan kehidupan kita pribadi kita di hadapan Allah ketika permasalahan ada dan menimpa kita, dan kita memberikan satu istilah itu mencoba untuk memberikan satu alasan ya, untuk mencoba memberikan satu argumentasi, kenapa Tuhan engkau memberikan satu permasalahan seperti ini. Tetapi kita belajar tentang Paulus pada waktu itu. Dia dikatakan apa? Sudah 3 kali dia itu mencoba untuk berseru pada Tuhan dengan masalahnya, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita 1 kali aja mungkin kita sudah mundur, saudara. Kenapa permasalahan tetap terjadi? Paulus 3 kali dengan problemnya dialami. Siapa Paulus itu, saudara? Dia adalah hamba Tuhan, kalau saya boleh katakan, saudara. Dia itu ada bagian daripada murid Kristus yang setia, yang komitmen ya, memenuhi satu komitmen yang luar biasa. Kesetiaannya untuk menjadi pelaku firman, pemberita firman kepada orang-orang supaya percaya pada Kristus, itu dia lakukan. Tetapi masalah tetap ada. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena iman daripada Paulus pada waktu itu, karena roh yang ada di dalam diri Paulus bisa membawa kehidupan Paulus itu tetap setia kepada Kristus. Dan dikatakan apa? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, di dalam problem yang Paulus alami pada waktu itu, dan dia 3 kali berseru pada Tuhan, saudara, untuk melepaskan persoalan dan masalah yang ada. Tetapi bukan jawaban Tuhan kemudian dilepaskan dari problem yang ada itu, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 9, katakan apa? Tetapi jawab Tuhan, ketika Paulus berseru pada Tuhan, pada waktu bukan jawaban untuk melepaskan persoalan problem yang dialami, tetapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, mari kita membayangkan, mari kita merenungkan, saudara, ketika kita berseru pada Tuhan, ketika saudara dan saya berseru pada Kristus untuk problem yang kita alami, yang sementara kita menjadi murid Kristus, yang sementara kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia dan sebagainya. Ketika permasalahan itu ada, ketika belenggu daripada kita dibelenggu dengan segala problem yang membelenggu kita, kemudian kita berseru pada Tuhan untuk melepaskan persoalan yang kita alami. Kemudian, saudara, firman yang istilahnya yang Tuhan sampaikan itu tidak sesuai dengan pola pikir kita, dengan pikiran kita, dengan cara pandang kita, saudara. Apa yang terjadi? Pasti kita itu akan memberontak, pasti kita akan ngomel, pasti saudara saya akan menggerutu, kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa. Tetapi yang luar biasa pada saat hari ini kita belajar, saudara, di dalam sikap Paulus pada waktu itu. Dikatakan apa? Ketika firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kebenaran firman Tuhan, ayat ya, firman yang Tuhan sampaikan,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan firman itu ditangkap Paulus sebagai satu jawaban dari pergumulan yang dia lakukan. Bukan dia tuh ingin melepaskan persoalan dan beban berat yang dialami sebagai murid Kristus pada waktu itu. Tetapi ketika firman itu disampaikan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan itu ada satu jawaban yang membuat Paulus menjadi, istilahnya hatinya menjadi tenang, pengharapannya muncul, bahkan tetap perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan itu disampaikan. Saudara, mari kita belajar dan mari kita meresponi, saudara ya. Setiap firman yang disampaikan itu adalah ya dan amin. Tadi saya mengatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan ya, sebab Kristus itu adalah ya dan bagi. Sebab Kristus itu adalah ya bagi semua, saudara ya. Kita baca sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 20, saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Tadi kebenaran firman Tuhan saya katakan, saudara, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya, saudara ya, kalau kita kembali pada sikap Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus 7, saudara, 2 Korintus 7 ayat 7 sampai dengan 10, saudara. Tegas jawaban Tuhan, saudara ya. 2 Korintus 12, saudara, 2 Korintus 12 ayat 7, saudara ya. Nah, di dalam ayat 8 dikatakan, ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan berkata seperti itu, saudara. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, saudara, firman yang Paulus terima pada waktu itu ketika dia berseru 3 kali kepada Tuhan untuk berbanding masalah yang dia alami, saudara. Dan ketika firman itu disampaikan, padahal tidak sesuai dengan apa yang Paulus inginkan, Paulus bayangkan, saudara, dengan satu seruannya kepada Kristus pada waktu itu. Sama halnya kita, saudara. Ketika kita berseru pada Tuhan, ketika firman Tuhan yang disampaikan itu berseberangan dengan apa yang kita pikirkan, maka jangan kita memberontak, saudara. Karena apa? Perkataan firman itu adalah ya dan amin. Firman itu ya dan amin. Ya, sebab Kristus itu adalah ya bagi orang yang percaya, saudara dan saya. Itu sebabnya Paulus menerima ketika Allah berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, saudara, ketika kita tidak tinggi hati, ketika kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, di dalam hal apapun yang kita alami, di dalam berkat, di dalam sengsara, susah, di dalam kepedihan dan sebagainya, kita tetap meninggikan Tuhan dan ada satu kerendahan hati yang kita munculkan di hadapan Tuhan. Kuasaku, ya, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dan firman itu ada ya dan amin sebagai satu jawaban di dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Saudara sadari, saudara ya, hidup ini harus tetap ya bisa berkata cukup. Kita harus tetap berkata cukup ya. Kalau kita bisa berkata cukup di dalam setiap kehidupan kita setiap saat, maka saudara percayalah kita dia akan berbantah dengan Tuhan. Maka kita tetap memunculkan firman di dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara saya tidak bisa berkata cukup di dalam semuanya pun juga, saudara, maka kita akan mengalami satu pemberontakan terhadap firman itu sendiri. Bahkan kita tetap mengalami satu pemberontakan terhadap kebenaran Allah. Bahkan kita tetap memunculkan pola pikir kita untuk menggurui Tuhan. Supaya apa, saudara? Sepertinya kita tuh menjadi seseorang yang menang ya di dalam semuanya ya. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, mari saudara pada saat ini kita belajar, saudara. Semua orang itu memimpikan hidup yang sempurna. Tetapi sadari, saudara, semua itu ada batasnya. Semuanya itu ada waktunya. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara, meresponi kebenaran firman Tuhan dan menempatkan firman itu sebagai satu kebenaran firman ya dan amin. Apapun bentuk daripada firman yang kita terima, saudara, pada saatnya, pada waktunya, pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, bahkan pada saat di mana kita membutuhkan betul-betul, maka akan terjadi satu hal yang luar biasa yang kita terima firman itu bagi satu jawaban yang benar-benar, saudara, spektakuler di dalam hidup kita. Sadari, saudara, mari saudara kita belajar pada Paulus, saudara. Paulus itu seorangnya apa, saudara? Paulus itu adalah seorang yang rela di dalam kekurangan. Ya, kalau kita perhatikan, dia tidak menuntut, saudara. Ketika firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniamu bagimu, Paulus tidak berkata, Tuhan, aku kan bukan tidak minta seperti ini. Tidak jawaban seperti itu. Tetapi yang luar biasa kalau kita melihat ayat 9 ini membuktikan Paulus ada seorang yang apa? Rela, saudara. Benar-benar, saudara, dia itu rela di dalam kekurangan. Dia itu memberikan hatinya betul-betul untuk istilah itu merendahkan hati di hadapan Tuhan
untuk firman yang sementara Tuhan sampaikan, sambil menunggukan janji firman Tuhan, sambil menunggukan firman itu sebagai satu kebenaran yang dia terima. Sama halnya kita pada saat hari, saudara. Mari hidup di dalam firman Tuhan, saudara. Setiap firman yang disampaikan oleh Kristus, setiap firman Tuhan yang kita terima, ketika ada seorang hamba Tuhan berbicara, ketika kita membaca firman, dan itu sebagai satu jawaban dari setiap pergumulan kita, terima firman itu sudah dengan sukacita. Karena apa? Firman itu adalah firman yang hidup, saudara ya. Firman yang bisa menjawab setiap pergumulan kita. Tinggal bagaimana sih kita bersikap, saudara ya. Saudara, mari saudara, bermegahlah itu bukan karena ya, bermegahlah saudara kita itu bukan karena kelemahan kita, saudara. Kemudian kalau saya sudah boleh katakan, ada kata kalau Paulus bermegah karena kelemahannya, Tuhan, aku kan sudah begini, aku sudah melakukan seperti ini, tetapi kenapa aku hidup seperti ini? Kemudian Paulus, saudara, dia tuh istilahnya tuh hidup protes, hidup menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Dia tuh artinya apa? Dia tuh bermegah dengan segala kelemahannya. Tetapi enggak, saudara, meskipun di dalam kelemahan, meskipun di dalam hal apapun yang juga Paulus terima pada waktu itu sebagai murid Kristus, sebagai satu penyampai kebenaran kepada orang-orang lain pada waktu itu, saudara. Tetapi di dalam kelemahan-kelemahan yang dia terima, saudara, kelemahan-kelemahan apapun yang dia alami, dia terima, himpitan, aniaya, bahkan saudara, mungkin apa istilahnya maut pun, saudara, sementara ada di depan dia, saudara. Maka saudara, yang Paulus munculkan apa? Dia tuh tidak bermegah dengan itu. Kemudian, waduh, aku kan sudah begini Tuhan, aku kan sudah begitu. Artinya dia bermegah. Aku kan sudah melakukan seperti ini Tuhan. Kenapa muncul seperti ini? Bukankah janjimu pertolongan dan istilahnya itu perlindungan dan sebagainya? Tetapi ya Paulus munculkan tidak seperti itu. Tetapi saudara, ketika firman disampaikan, saudara, Alkitab mengatakan apa? Firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban yang Paulus munculkan pada waktu itu satu hal yang luar biasa, saudara. Spektakuler kalau saya boleh katakan apa? Sebab itu, terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu membuktikan, saudara ya, biarpun saudara kita menghadapi satu keterbatasan, biarpun saudara dan saya menghadapi satu istilahnya satu kontrakan yang habis, piring yang kosong, biarpun saudara dan saya, saudara, sementara kita berdoa sudah berlama-lama untuk supaya keluarga kita menjadi keluarga yang percaya pada Tuhan, dan apapun bentuk dari segala persoalan yang kita alami, saudara, dan kita tuh bermegah, kita sudah berdoa, Tuhan, aku sudah berpuasa dan sebagainya. Tetapi katakanlah, sebab aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu membuktikan, saudara, bentuk apapun kelemahan kita, bentuk apapun persoalan kita, bahkan bentuk apapun himpitan, saudara, aniaya, pergumulan, saudara, dan lain sebagainya yang kita alami, saudara, sebagai murid-murid Kristus. Tetapi ketika kita tetap berkata, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, itu membuktikan, saudara, kita tetap memunculkan peran Kristus yang menjadi penolong kita. Kita tetap memunculkan peran daripada Kristus yang untuk membackup kita, untuk menaungi kita di dalam hal apapun juga, supaya apa? Kita bisa bertahan, saudara dan saya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan bagian kita untuk menyampaikan apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Supaya apa, saudara? Rancangan Tuhan itu sempurna di dalam diri kita. Saudara, pada saat hari ini, mari kiranya renungan firman Tuhan yang sama-sama kita dengar, yang sama-sama kita pelajari pada saat hari ini, jadikan hidup ini, saudara, jangan protes dengan keadaan yang kita alami, jangan protes dengan keadaan, saudara, membelenggu kita. Tetapi, saudara, mari kita sadari bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, ya. Sebab justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Kristus itu menjadi sempurna. Di dalam kelemahan yang kita alami, kalau kita bertahan, maka kita tetap bertahan untuk memunculkan apa? Kristus itu menjadi kekuatan di dalam kita melangkah. Supaya apa? Kebenaran Tuhan terjadi, pembenaran Allah terjadi dalam diri kita, dan kita menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini supaya menjadikan satu berkat bagi setiap kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.